Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali sahabat Portal Kanker. Pada hari ini saya Dr. Fiastuti Wicaksono, spesialis gizi klinik, akan berdiskusi dengan sahabat saya Dr. Sonarsoni Panigoro, spesialis bedah onkologi. Hari ini saya akan bertanya tentang kondisi kanker di Indonesia dari sisi morbiditas penyakit. Silakan Dr. Sonar. Nah, jadi memang sangat menarik kalau kita bicara tentang pola penyakit kanker. Tidak saja tentunya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, jadi kalau kita lihat sangat dipengaruhi oleh tidak saja letak geografi tapi juga jenis kelamin. Nah, misalkan kalau kita lihat di Indonesia, secara umum, baik itu laki-laki dan perempuan, kalau kita gabungkan, angka tertinggi masih penyakit kanker payudara, juga di dunia. Tetapi yang menarik, kalau kita lihat di negara-negara lain, itu keduanya itu mungkin penyakit kanker paru atau penyakit kanker yang lain. Tapi khusus di Indonesia, yang terbanyak kedua adalah penyakit kanker leher rahim. Tetapi kalau kita pisahkan antara laki dan perempuan, lebih menarik lagi. Pada yang wanita, yang terbanyak adalah kanker payudara, kemudian kedua kanker leher rahim, ketiga adalah kanker indung telur atau ovarium. Tetapi pada laki-laki, yang terbanyak adalah pertama kanker paru, kedua kanker kolon atau usus besar, ketiga baru kanker hati dan kanker-kanker yang lainnya. Jadi memang ada pengaruh dari tentunya jenis kelamin dan tadi letak geografi. Jadi misalkan kalau tadi di luar negeri, yang kedua terbanyak adalah bukan leher rahim, tapi di Indonesia leher rahim. Kenapa? Tentunya ini sekali lagi dalam masalah informasi dan pendidikan dan deteksi dini. Terima kasih Dr. Sonar. Jadi wanita di Indonesia resikonya luar biasa tinggi ya. Penyakit kanker yang pertama terbanyak kanker payudara dan kedua adalah kanker leher rahim. Yang mana keduanya ya pada wanita. Artinya sebagai wanita tentu kita harus berusaha untuk mencegah atau menemukan kalau kita terindikasi mempunyai penyakit kanker. Ya. Kalau soal angka kematian bagaimana Dr. Sonar? Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi karena tentunya angka kematian kanker bila dibandingkan negara yang berkembang kita masih lebih tinggi. Jadi misalkan kalau kita soroti yang kanker terbanyak tadi contohnya kanker payudara, di luar negeri itu rata-rata hanya sekitar 20-25% maksimal. Tapi di Indonesia bisa sampai 35%. Dan kenapa terjadi hal ini? Karena memang kanker yang datang ke fasilitas kesehatan di Indonesia umumnya sebagian besar dalam keadaan yang sudah lanjut. Sehingga menyebabkan pengobatannya lebih rumit dan yang paling susah tadi hasilnya menjadi kurang baik. Sehingga menyumbang menjadi penyebab kematian yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di luar negeri. Terima kasih Dr. Sonar atas penjelasannya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan kepada sahabat Portal Kanker. Kira-kira tindakan-tindakan apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa menurunkan faktor risiko kanker, kita bisa menemukan kanker dalam keadaan dini. Memang untuk menjelaskan secara detail butuh upaya yang sangat komprehensif dan banyak, tetapi sebetulnya sejak beberapa tahun terakhir ini dari Kementerian Kesehatan sudah membuat semacam singkatan kata yang sangat mudah diingat oleh para sahabat Portal Kanker, yaitu cerdik. Apa singkatan cerdik itu? Sekali lagi, C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin, E-nya itu adalah nyahkan asap rokok, R-nya itu adalah rajin berolahraga, D-nya itu adalah diet yang berimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Demikianlah sahabat Portal Kanker dengan penjelasan yang diberikan oleh Dr. Sonarsoni Panigoro, spesialis bedah konsultan onkologi. Mudah-mudahan semua sahabat Portal Kanker dapat melaksanakan cerdik sehingga dapat menurunkan risiko kanker dan dapat menemukan kanker dalam keadaan dini. Salam jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya.